Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target 100-0-100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan pada tahun 2015-2019. Program Kotaku menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan permukiman yang sehat, lestari, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota yang bertindak sebagai pelaku utama atau motor penggerak. Kolaborasi tersebut akan terwujud secara optimal apabila semua pihak memiliki kepentingan bersama, tanggung jawab bersama, tujuan bersama, dan bergerak bersama. Mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan keberlanjutan. Program Kotaku yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah pusat di tiap-tiap kabupaten kota se-Indonesia pada tahun 2018 ini, salah satunya di Kabupaten Lebak. Diketahui, luas wilayah kumuh di Kabupaten Lebak kurang lebih 84,37 hektar dan telah tertangani kurang lebih seluas 14 hektar. Menurut Koordinator Program Kotaku, Suyanto mengatakan, di Kabupaten Lebak pada tahun 2018 ini terselenggara atas kolaborasi antara pihak Kotaku, pemerintah Kabupaten Lebak, dengan perguruan tinggi STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, di mana kegiatan tersebut berlokasi di Kecamatan Rangkas Bitung mulai dari tanggal 30 Juli hingga 25 Agustus 2018. Selain itu, pihaknya juga optimis pada tahun 2019 mendatang, wilayah kumuh di Kabupaten Lebak 0%. Tahu bahwa hadirnya program Kotaku itu berdasarkan Kementerian PUPR ya, surat Kementerian PUPR nomor 2 2016 tentang program Kotaku. Dan program Kotaku di Lebak ini tiada lain adalah membantu, memfasilitasi SK Kumuh Bupati 2015, di mana di SK Kumuh Bupati itu bahwa Kabupaten Lebak ini memiliki area kekumuhan hampir lebih 84,37 hektar, dan di Kecamatan Rangkas Bitung itu sendiri 62,07 hektar. Nah, hadirnya kami di program Kota Tanpa Kumuh atau Kota Kabupaten Lebak ini kebetulan hanya di Kecamatan Rangkas Bitung. Di Kecamatan Rangkas Bitung, artinya kami akan mencoba di 2019 ini mengnolkan kumuh yang 62,07 hektar. Jadi pemerintah ini kan sudah mencanangkan adanya gerakan 100-0-100. 100 pertama adalah untuk ketersediaan air bersih, kemudian 0-nya adalah kekumuhan, dan yang 100-nya adalah tersedianya sanitasi, sarana sanitasi. Oleh karena itu maka kita sejalan dengan kegiatan yang ada sekarang, yaitu dari pusat adanya kegiatan Kotaku, kita berusaha di Kabupaten Lebak ini untuk melakukan beberapa upaya untuk mengurangi, paling tidak ya, mengurangi kekumuhan yang ada. Kemudian juga kita membatasi meluasnya kekumuhan di wilayah berikutnya. Oleh karena itu ada beberapa arah yang harus ditempuh ya, ketika kita masuk ke dalam program Kotaku, yaitu yang pertama adalah sistem dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal ini bersama-sama dengan masyarakat di tempat kumuh, agar supaya dia mampu berdaya gitu, dengan pemberdayaan. Saya kira prinsipnya Kotaku itu seperti itu. Sementara menurut Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, yang ditemui usai melepas mahasiswa sebanyak 420 mahasiswa yang akan turun ke lokasi kawasan kumuh, mengatakan mahasiswa dituntut untuk berinovasi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga Kota Tanpa Kumuh dapat terwujud. Bahwa ini adalah merupakan bakti karya mahasiswa STKIP
Setiabudi Rangkas yang bekerja sama dengan Kotaku, di mana di sini mahasiswa terjun langsung ke masyarakat. Di sini dituntut inovasi, bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika misalkan sampah itu masalah, maka bagaimana caranya agar sampah bukan jadi masalah, akan tetapi menjadi barokah. Ini kan butuh inovasi. Nah, disinilah mahasiswa dituntut dia berkarya, dan karyanya itu dirasakan betul oleh masyarakat. Jadi apapun yang nanti dilihat di masyarakat, kondisinya seperti apa, maka disitulah harus muncul inovasi mahasiswa sehingga dirasakan oleh masyarakat, dan ini berimplikasi kepada penyelesaian tentang kota kumuh khususnya di kita. Jadi STKIP itu dengan konsep Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian, ini ingin melakukan pengabdian di masyarakat. Kesejalanan ini ya pasti sejalan, karena kota tanpa kumuh ini terjadinya kekumuhan itu karena pertama budaya, kedua mentalitas, ketiga mindset. Nah, STKIP mempunyai program untuk bagaimana merubah mindset, merubah budaya, kemudian merubah pola pikir. Bagaimana masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, bagaimana peduli terhadap kesehatan, bagaimana masyarakat juga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Maka dari itu program yang akan coba kita cetuskan adalah sekolah kota tanpa kumuh, sekolah terbuka kota tanpa kumuh. Konsep pembelajaran atau BKM yang akan coba dilakukan di masyarakat adalah bagaimana masyarakat diikut libatkan dalam memecahkan permasalahannya di lingkungannya. Jadi kalau dalam teori model pembelajaran berbasis masalah. Jadi masyarakat diikutsertakan dalam memecahkan masalah. Sementara menurut Ketua Fasilitator Tim 1, Asep Sumaryono mengatakan, pada program Kotaku di Kecamatan Rangkas Bitung ini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan penanganan dan pencegahan. Untuk kegiatan penanganan digelar di 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Muara Ciujung Barat, Muara Ciujung Timur, Rangkas Bitung Barat, Cijoro Lebak, dan Cijoro Pasir. Sementara untuk kegiatan pencegahan berlokasi di 5 desa, yaitu Desa Pabuaran, Pasir Tanjung, Mekarsari, Citeras, dan Kolelet. Kita ke wilayah lokasi-lokasi kumuh yang ada di dampingan, khususnya di Kecamatan Rangkas itu ada 5. Jadi program Kotaku itu ada 2. Yang pertama itu penanganan dan pencegahan. Mungkin dari 10 yang didatangi oleh mahasiswa ini, yang 5 itu menjadi lokasi pencegahan masalah Kotaku. Jadi 5 itu ada di desa. Yang 5 itu semuanya di kelurahan menjadi lokasi penanganan. Salah satu contoh lokasi penanganan itu Kelurahan Rangkas Bitung Barat. Nah, di mana Kelurahan Rangkas Bitung Barat itu untuk tahun ini dari Kotaku itu sendiri ada intervensi dana BDI gitu ya di tahun 2018 ini. Di Kelurahan Rangkas Bitung Barat, sejumlah mahasiswa yang hendak terjun ke masyarakat sebelumnya berkumpul di kantor kelurahan untuk diberikan pengarahan gambaran terkait situasi dan kondisi yang ada. Menurut Lurah Rangkas Bitung Barat, Yayan Mulyana mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya program Kotaku ini karena dapat mengurangi tingkat kekumuhan di daerahnya. Menyambut dengan baik, terus sangat bangga sekali dengan masuknya programku di wilayah kami karena itu suatu perencanaan dari awal yang alhamdulillah tahun ini Kelurahan Rangkas Bitung Barat mendapatkan program Kotaku itu. Karena program ini salah satunya yaitu untuk menurunkan tingkat kekumuhan di wilayah kami. Karena di wilayah kami ada beberapa titik atau lokasi yang dinilai tingkat kekumuhannya masih ada. Dengan kegiatan ini supaya dapat merubah pola pikir atau pola hidup masyarakat, pentingnya arti daripada menjaga tingkat kekumuhan itu sampai jangan terjadi di wilayah kita, sehingga pola hidup bersih itu dapat dirasakan oleh masyarakat kami. Nah, ini program dari pemerintah pusat yaitu Kota Tanpa Kumuh yang mana pada tahun 2019 ini harus tuntas. Jadi tidak ada kekumuhan yang khususnya untuk Kabupaten Lebak yang ada di Kecamatan Rangkas Bitung. Prioritas ada di 5 kelurahan dan 2 desa gitu.
Jadi barangkali dengan kota tanpa kumuh ini masyarakat khususnya untuk Kecamatan Rangkas Bitung ini ya bisa menuju ke masyarakat yang sejahtera. Sementara Wawan Ruswandi selaku Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Rangkas Bitung Barat berharap dengan adanya program Kotaku yang masuk ke wilayah Kelurahan Rangkas Bitung Barat ini dapat mengurangi tingkat kekumuhan yang ada di 4 titik, yaitu RW 1, RW 7, RW 8, dan RW 10. Harapan kami dengan adanya program ini tidak putus hanya di tahun ini aja, mungkin kami harapkan untuk berlanjut dan selalu berkesinambungan, karena semua itu kami di sini hanya sekedar ingin membantu masyarakat dan tidak mencari apa-apa. Kami hanyalah organisasi BKM yang benar-benar relawan sejati, yang tidak ada honor, yang tidak ada insentif, tapi kita semua mengerjakannya puas dan senang dengan hati yang terbuka dan ikhlas menerimanya. Dalam program Kotaku ini, jadi peran mahasiswa itu turut membantu dalam mensosialisasikan dan juga mencari penemuan-penemuan atau temuan-temuan baru yang memang terjadi atau masalah yang memang terjadi di masyarakat. Lalu peran mahasiswa juga tidak hanya seperti itu, jadi harus mampu merubah mindset atau pemikiran dari masyarakat bahwasannya hidup sehat itu memang perlu untuk kita. Untuk apa? Untuk kelangsungan kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Komitmen yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta seluruh elemen terkait menjadi kata kunci keberhasilan program Kotaku. Mari bersama berkolaborasi dan wujudkan permukiman sehat, lestari, dan berkelanjutan untuk pencapaian 0% kumuh di tahun 2020.